Selamat datang di Creative Living Video bersama saya, El. Hari ini saya akan bercerita sedikit tentang ide dari Creative Living ini. Berdasarkan pemahaman yang saya dapatkan dalam keseharian saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan secara personal. Creative Living ini membantu saya untuk mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya harian untuk mengeluarkan sesuatu yang berbeda dari yang biasanya saya lakukan. Sehingga hidup harian menjadi jauh lebih berwarna dan terasa jauh lebih mudah untuk dijalani. Elemen utama yang saya tempatkan dalam keseharian ini, dalam creative living ini adalah keberanian untuk berpikir berbeda dan mengeksekusi hal-hal dengan cara-cara yang berbeda. Sehingga mampu untuk menghadapi rutinitas harian, hidup harian, interaksi harian dengan jauh lebih mindful. Ada 3 poin penting yang muncul yang akan saya bagikan sebagai inspirasi dalam video ini. Karena terus terang saya juga merasa terinspirasi dari hidup yang saya jalani. Dan semoga inspirasi ini pun bisa menular kepada kalian semua yang membutuhkannya. Oke, baik. Di poin yang pertama, menikmati hal-hal kecil yang kita punya di momen ini. Misalnya, menjadwalkan bangun lebih pagi, menyempatkan waktu untuk mengatur suasana, mengatur mood, supaya misalnya kita ingin hari ini lebih energetik, atau hari ini kita ingin lebih tenang, atau hari ini kita ingin lebih ceria. Dengan cara membuat ritual-ritual yang bermanfaat. Misalnya teman-teman bisa kreatif di sini, bisa berdoa, bisa latihan meditasi, bisa latihan pernafasan, bisa latihan journaling gitu ya. Jadi teman-teman boleh kreatif dalam hal ini. Contoh lainnya juga misalnya memfokuskan diri pada hal-hal yang kita rasa penting tanpa membuat distraksi baru. Misalnya makan tanpa membaca atau main HP. Mengobrol dengan melakukan kontak mata dan melihat ekspresi wajah dengan jelas gitu ya. Atau misalnya kita memutuskan untuk jalan pagi, lalu kita benar-benar jalan sambil menikmati udara pagi, matahari yang cerah, langit biru, pohon, bunga, tanaman, interaksi dengan tetangga tanpa terganggu oleh handphone gitu ya atau gadget apapun itu. Jika kita berfokus pada momen-momen yang kecil dengan baik, maka hidup harian itu akan terasa jauh lebih ringan dan lebih bermakna. Yang kedua, mengelola hal-hal yang ada di luar kendali kita. Misalnya, cuaca yang tidak bersahabat, ya, sering hujan saat ini ya, atau kemacetan karena hujan semakin parah, atau situasi-situasi di mana kita memerlukan banyak sekali energi, ada yang sakit dalam keluarga kita. Fokuskan untuk mencari hal-hal yang bisa kita kendalikan saat itu. Misalnya, kalau buat saya secara personal, saya mengatur nafas, mengurangi interaksi yang akan membuat kita kesulitan mengelola emosi, ya. Misalnya, mengatur jarak sebentar dengan seseorang, atau menutup sosial media sebentar, dan beristirahat dari berbagai macam beragam informasi. Minum secangkir teh hangat dengan membaca buku, memutar lagu yang tenang, memasang lilin aromaterapi, atau menggunakan minyak-minyak essential oil favorit kita. Sehingga dalam situasi, emosi, dan nafas yang terkendali, kita bisa mengurangi kata-kata dan sikap-sikap yang tidak perlu. Dan ini akan membantu kita merasa bahwa kita punya kendali
atas diri kita sendiri di momen sekarang. Ya. Dan yang ketiga, belajar menerima apapun yang terjadi di momen sekarang ini adalah hal yang paling baik untuk terjadi di momen tersebut. Hal ini akan sangat membantu kita untuk selalu mau memperbaiki sesuatu, untuk selalu mau memperbaiki seseorang, which is very hard ya. Dan ini sangat membantu untuk menjaga baterai energi kita tidak mudah habis. Karena kita selalu punya sikap untuk mau mencampuri urusan, jump in, mengurusi banyak hal, banyak orang sekaligus gitu. Mungkin misalnya, saat ini anakmu nilainya tidak bagus, nggak apa-apa. Nggak perlu buru-buru mencarikan guru les gitu misalnya. Atau mungkin hari ini ada acara pertemuan dengan reuni dengan teman-teman lama, tapi kamu harus membatalkan kan, kamu merasa lelah. Ya nggak apa-apa. Tidak perlu buru-buru merasa bersalah karena tidak bisa hadir. Atau over explaining gitu ya. Kenapa alasan-alasan kamu tidak hadir? Cukup fokus saja kepada satu situasi, momen itu. Lalu bawa energinya lebih banyak untuk masuk ke dalam memilih diri sendiri. Apa yang kita rasa paling tepat saat itu untuk memenuhi kebutuhan kita saat itu. Mungkin saat itu ya teman-teman, anak kita nggak perlu guru les, tapi butuh pelukan mamanya, ya. Atau mungkin ada acara itu berjalan jauh lebih baik gitu tanpa kehadiran kita dan lancar-lancar saja. Atau mungkin kita juga diselamatkan dari situasi-situasi perbincangan-perbincangan yang membuat kita tidak nyaman ketika kita berada di situ, gitu. Atau beragam sikap yang kita harusnya hadapi, tapi ternyata ketika kita tidak hadir, kita nggak perlu hadapi itu. Dan kita justru malah berfokus kepada kesehatan badan yang kita perlukan saat itu untuk beristirahat dengan jauh lebih tenang. Ya, jadi kira-kira ini adalah contoh creative living yang akan saya terapkan dalam keseharian. Dalam keseharian saya tentunya prakteknya cukup mengalami adaptasi berkali-kali. Saya nggak akan bohong soal ini karena panik, marah, stres, maunya mengontrol, maunya memperbaiki, dan berada pada pola-pola lama yang tidak suportif diri sendiri, ya. Dan hal itu udah sering sekali saya lakukan, biasa dilakukan, dan terasa jauh lebih mudah kalau kita ulang-ulang terus gitu. Tapi hasil akhirnya tentu saja sudah bisa terprediksi. Saya merasa kehabisan kesabaran, saya merasa kehabisan energi, saya merasa kehabisan waktu, dan waktu adalah elemen yang kita tidak bisa putar kembali. Makanya untuk itu saya selalu berusaha untuk menciptakan bagaimana caranya hidup harian ini terasa jauh lebih mudah. Sehingga secara personal tidak kehabisan energi, tidak membuang waktu, dan bisa menikmati momen-momen kecil setiap hari dengan jauh lebih tenang dan merasa menjadi lebih terinspirasi dengan hidup harian ini gitu. Semoga ini bisa membantu memberikan inspirasi buatmu ya. Always remember that you are the source of creative living. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye.